البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita masuk pada al-istighatsah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain yang menggunakan sighah tambahan sin dan ta. Kemarin kita membahas isti'adzah, sebelumnya isti'anah, dan sekarang istighatsah. Nah, berarti yang dimaksud secara mudahnya istighatsah adalah talabul ghauth, yaitu al-ighatsah wan nusrah minasyiddah, meminta pertolongan di saat genting. Adapun makna secara istilah, istighatsah huwa talabul ghauth wa huwa talabu kashfi siddati wat takhlisi minha. Istighatsah adalah meminta ghauth, yaitu meminta untuk disingkapkan asyiddah, yaitu kesulitan yang menimpa dan agar terbebas darinya. Oleh karena itulah salat meminta hujan namanya apa? Istisqa. Juga terkadang disebut dengan salatul istighatsah. Kenapa? Karena minta untuk disingkap dari mereka apa? Kemarau yang panjang, paceklik dan seterusnya. Sehingga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam istisqa apa? Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Nah, karena dengan turunnya hujan maka tersingkaplah kemarau, tersingkaplah paceklik yang menimpa manusia. Lalu apa perbedaan antara doa dan istighatsah? Kalau kita perhatikan dari definisi istighatsah, maka kita ketahui bahwasanya istighatsah la takunu illa minal makrub. Istighatsah tidaklah ada kecuali pada perkara-perkara yang sangat sulit, yaitu perkara-perkara genting yang menimpa manusia. Adapun doa fayakunu minal makrum wa ghairi, bisa pada perkara yang genting, perkara yang sulit dihadapi, ataupun pada selainnya, bahkan pada hal-hal yang berupa kemanfaatan yang diminta. Sehingga dari sini mana yang lebih umum cakupannya? Yang lebih umum cakupannya mana, Nabil? Doa. Karena doa mencakup kondisi genting dan tidak genting. Sedangkan istighatsah itu hanya pada kondisi-kondisi yang genting, di mana seorang hamba terjepit atau mendapatkan suatu kesulitan.
Dan istighatsah sebagaimana juga isti'anah dan isti'adzah terbagi menjadi 3. Istighatsah yang ibadah, kemudian istighatsah syirkiyah, dan istighatsah mubahah. Istighatsah ibadah yaitu istighatsah yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang hal ini tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Seperti tadi minta turunnya hujan, minta diselamatkan dari kesulitan tatkala tidak ada seorang pun. Nah, maka kapan saja seorang misalnya berada di tengah lautan, kemudian datang badai menerpa, dia berdoa kepada Allah minta agar diberi keselamatan. Ini namanya apa? Namanya apa kondisi seperti ini? Wahyu? Istighatsah. Minta pada Allah pertolongan agar bisa diselamatkan dari badai. Tapi kalau kemudian kondisi demikian, dia mintanya kepada selain Allah. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, atau wahai wali fulan, atau wahai Jaka Samudra misalnya, Elora Kidul dan seterusnya, minta tolong. Ini masuk dalam kategori apa? Syirik akbar. Ini jelas. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Tidaklah menimpamu suatu kemudaratan apabila menimpamu kemudaratan, maka tidak ada yang mampu menyingkapnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam perang Badar. Beliau betul-betul memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini istighatsah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengalami apa? Waktu yang genting, kondisi yang genting. Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala kalian beristighatsah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Adapun jenis yang kedua, istighatsah syirkiyah, berarti kebalikannya. Tatkala istighatsah tersebut diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang tidak mampu menunaikannya kecuali Allah. Nah, minta untuk diberi hidayah, minta diturunkan hujan, minta dihidupkan orang yang mati, dan seterusnya. Ini istighatsah yang syirik. Adapun yang mubah, maka sebagaimana pada isti'anah, syaratnya sama ikhwan, yaitu diperbolehkan minta bantuan pada hal-hal yang penting kepada seorang yang hidup, hadir dan mampu pada perkara-perkara yang dimampuinya. Dan patokannya untuk yang mubah ini yaitu makanat fil asbabil adiyah,
itu pada hal-hal yang merupakan sebab-sebab yang biasa. Nah, dalam artian misalnya seorang tenggelam, kemudian dia memanggil-manggil orang yang di pinggir sungai. Ini istighatsah. Nah, istighatsah. Sebabnya zahir. Nah, dengan melambai-lambaikan tangan. Baik. Nah, pada sebab-sebab yang zahir, yang nampak, juga pada perkara-perkara yang bisa diindra. Adapun hal yang tidak bisa diindra, ikhwan, maka tidak diperbolehkan. Seperti misalnya tadi, nah, ketika hampir tenggelam, kemudian dia cuman berbisik-bisik menyebut orang tertentu, panggil-panggil. Nah, sebabnya tidak jelas, maka ini tidak boleh. Nah, dalil yang menunjukkan adanya istighatsah yang mubah yaitu kisah Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi fawakazahu Musa faqadha 'alaihi. Itu tatkala seorang dari kaum Musa sedang berkelahi dengan pengikutnya Fir'aun, maka yang dari kaum Musa istighatsah kepada Musa, yaitu minta tolong agar diselamatkan dari kezaliman orang itu. Maka dipukul oleh Musa pengikut Fir'aun tersebut sehingga mati. Ini istighatsah di dunia yang diperbolehkan. Nah, karena apa? Jelas sebabnya zahir, Musa ada di situ. Nah, maka ada juga hubungan, ikhwan, antara isti'anah dan istighatsah. Nah, dan khusus istighatsah tadi pada perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang sulit. Sedangkan isti'anah sifatnya umum. Tayyib, barakallahu fikum. Nasallallahu ta'ala at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.